sebelum kalian nanti benar-benar mengikuti, yang paling penting utama adalah bahwa ini olahraga. Ya, olahraganya yang difokuskan adalah olahraga prestasi. Jadi harus benar-benar ikuti. Mau prestasi kan enggak ini seperti ini. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi kita arahnya ke prestasi. Kenapa kok arahnya prestasi? Karena kalian sudah meluangkan waktu jam 2 sampai jam 4. Capek enggak? Capek, pasti capek. Kita olahraganya juga capek. Karena olahraganya kan lebih banyak lari. Olahraganya lebih banyak lari, nembak sambil lari. Kalian belum kalian kan nembak sambil lari, ini nembak sambil lari. Jadi lebih fisiknya benar-benar terbangun. Jadi antara lari, fokus jadi satu. Kalau panahan ya biar ya, jadi nembak sambil lari. Makanya fokus sama fisik harus jadi satu. Makanya kalian latihan nanti fokusnya kita lebih ke arah untuk prestasi. Jangan mau kalau ingin olahraga yang prestasi sekalian. Ya itu satu lagi namanya Ibrahim. Orangnya memang pemalu, dia ya seperti kalau pertama malu kucing, kalau enggak kenal ya kami. Nah, kali ini juga ada tembak juga, tapi aku tembak yang palas panjang. Ya, mari berapa ini di Cirebon juga. Ingatnya kabupaten tadi. Oke, saya kenalkan dulu. Baik. Ini cabang olahraga namanya cabang olahraga menembak, tapi namanya tembak reaksi. Tembaknya nama reaksi. Tembak itu ada 3 jenis. Satu namanya tembak buru. Tembak buru itu bentuknya babi. Perlombaannya yang babi mungkin ada yang pernah lihat di TV, ada orang yang tembak babi itu sempat juara, itu ada yang tembak buru namanya. Ya, tapi itu mahal karena senjatanya harus pakai senapan api, pakai senapan dor. Ya, senapan yang menuju utara itu harganya mahal. Itu harganya sampai 150 juta. Itu mahal. Itu kelas menembak yang harganya mahal. Terus ada lagi namanya tembak sasaran. Jadi tembak dulu, kemudian tembak sasaran. Tembak sasaran itu berarti itu yang sudah dapat juara juga. Nah, di kelasnya berapa ya? 50 meter kemarin. Ya, di kelas 50 meter. Jadi tembak sasaran itu 50 meter dia berdiri. Yang berdiri pada dudukin. Ya, keduanya bawa pada tripos. Namanya tripos, 3 posisi. Duduk, berdiri, tiarap. Itu 50 meter. Terus kemudian lagi yang terakhir ada namanya tembak reaksi atau TR. Ya, tembak reaksi itu dibagi 2. Sini biar lihat kaosnya ini. Tapi ada kaosnya tulisannya di sini. Nah, makanya namanya tembak reaksi. Ya, akan dibagi. Ya, sampai sini alatnya tadi. Ya, tembak reaksi dibagi 2 lagi. Dibagi 2.
pasar ini. Nih, beli di pasar kayak gini paling 10.000. Kacamatanya nggak harus yang mahal. Kalau dia yang kacamata udah mau ini ya, ini juga. Ya udah pakai itu aja berarti. Tetap. Gak apa-apa ini juga, tapi kan juga kacamatanya yang plus ini plus. Makanya pusing nggak pakai. Ya pusing lah. Ya. Itu min berapa? Min 4. Ini berapa? Ini sama lagi. Ini jelas. Kalau orang tua itu kacamatanya ada dua tuh. Yang satu lihat panjang, jauh, satu belum baca. Ini yang baca sudah mudah. Ini yang baca masih enggak. Yang panjang hanya pakai kacamata sendiri. Itu yang paling penting. Ini dulu yang paling kalian punya. Ya. Terus kemudian nanti latihan dulu. Misalnya pakai penyaksikan dulu, apa? Terus kemudian yang penting kalau memang benar-benar kalian pengen latihan beneran, saya harap nanti tidak bolong-bolong latihannya. Apa? Siapa? Kenapa? Materi hari ini akan beda dengan materi besok. Besok lagi akan beda. Karena materi akan beda-beda. Dan ini kadang-kadang bisa beragam, pasti nggak tahu apa yang disampaikan ini. Paham ya? Nih. Terus di tembak kreasi itu nanti kita akan belajar dua, yaitu ada tembak sasaran, ada tembak sasaran ini. Sasaran itu tembaknya kita jaraknya ada 10 meter. Nanti ada tembak sasaran, itu yang dipakai Toga. Toga nanti kita pastinya tembak sasaran. Nah, pada tembak sasaran ini nanti latihannya lebih banyak kita fokus ke tangan satu. Jadi saya juga minta nanti mulai di rumah cari botol aqua yang gede, yang beratnya paling tidak 1 kilo. Berarti yang gede berapa? 1 liter sih ya. Ya, cari botol yang gede, botol bekas, cari aja botol bekas. Tapi kalau mau botol yang baru nggak apa-apa, asal aja minum. Ya, botol bekas, cari. Saya minta cari botol bekas yang gede, nanti isi air dulu. Nanti buat latihan ini. Fungsinya buat latihan. Karena besok pada saat latihan tembak sasaran nanti pakai tangan satu. Nanti latihan banyak ini. Untuk tembak sasaran. Terus kalau tembak kreasi ini yang harus diketahui satu harus pakai kacamata, yang kedua pakai sepatu. Jangan sampai nggak pakai sepatu nanti lari kalau nggak pakai sepatu kita bisa terkilir. Terus kemudian yang pakai turunnya adalah ini yang turunnya ini. Ini kita pakai juga. Terus gasnya pakai ini gasnya ini. Terus di tembak sasaran itu yang paling utama nanti juga latihan fokus. Nah, nanti berarti cari botolnya satu, cari botol tadi yang besar satu, terus yang sedang
Oke, salah ya. Nah, ini cuma buat contoh aja. Nah, nanti aba-aba yang pertama ingat, aba-aba itu selalu pakai bahasa Inggris. Jadi nggak ada aba-aba yang pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau di lomba pun juri itu tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Semuanya pakai bahasa Inggris. Semuanya harus hafal. Aba-abanya aja. Yang pertama aba-aba 1, ya, aba-aba yang pertama saya diberikan biar kalian harus di luar kepala. Ada namanya kondisi 1, kondisi 1, kondisi 1, ya, kondisi 1. Ya, nanti yang nggak dengerin nggak apa-apa, udah biarin. Kondisi 1, load and make ready. Kondisi 1. Kondisi 1 itu adalah load. Masukkan kerap, kokang, kunci, taruh di roster. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Namanya load. Load itu loading. Dari bahasa loading. Loading, tapi tidak dibaca loading, maksudnya hanya load. Ya, ingat load, bukan load, bukan load. Sekali lagi, kalau load lihat, load apa? Hah? Bukan load ya, bukan load, bukan load, bukan load, bukan, tapi load, load, L-O-A-D, load, load. Load and dan make itu ini namanya magazine, ini namanya magazine, tapi bacanya cuma make. Load and make ready, load and make ready. Cabut, pasangkan truk, kokang, kunci, ini paling ready. Load and make ready. Load and make ready. Itu kondisi 1. Sekarang kondisi 2. Kondisi 2. Kondisi 2. Bahasanya adalah load and make. Load and make. Load and make. Kerap tanpa di kokang. Load and make tanpa di kokang. Sekarang ada namanya kondisi 3. Kondisi 3. Kondisi 3. Kondisi 3. Nah, kalau kondisi 3 berarti tanpa apa-apa. Tanpa. Tidak dia apa-apain. Ya. Nah, itu yang utama. Terus yang berikutnya yaitu sekarang kita nyoba nih yang namanya di pertandingan. Oke, sekarang contoh di pertandingan ini. Di pertandingan kita coba dilihat. Di pertandingan, nah ini yang namanya tembak reaksi
Oke ya. Sekarang gini. Yuk. Yuk. Oke, yang lain semoga lihat ya. Sambil lihat caranya ini. Pegang. Pakai yang ada dulu. Oke ya, sekarang oke ya. Siapa namanya? Mia Azza. Oke, sekarang yang pertama satu dulu ya, Mia dulu ya. Mia. Cara yang pertama adalah ini Asa sambil lihatin dulu. Jadi tak kasih yang kosong dulu ya. Ya, kayak kosong. Pada saat seperti ini karena belum pakai sabuk, maka nanti latihannya pakai meja. Yang pertama ambil, ya, ambilnya gini posisinya. Posisi gini. Pada saat ambil posisi jari tidak boleh masuk ke trigger. Ini namanya visir depan, visir belakang, trigger. Trigger ini kunci. Ya, ini dulu. Visir, ya, visir depan, visir belakang, trigger, kunci. Pada saat ambil, posisikan jari tidak boleh masuk ke trigger. Jari harus ada di atas trigger. Jari di atas trigger. Kemudian genggam kenceng nih, genggam kenceng kayak gini. Digenggam yang erat, ya, sedang erat. Pada saat ambil, begitu ambil, taruh harus ngarah ke depan. Ngarah ke depan. Tangan kiri, jari, kemudian ambil megesin. Yo, bareng-bareng yo sininya. Ambil kiri dulu. Genggam yang kenceng. Posisi ini. Coba, pas. Oke, genggam yang kenceng. Ya, dan kenceng. Jangan diarahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Harus tepat ke depan, berada di depan dada sekitar 1 kilan. Ini taruh gini, ya, taruh gini. Kira-kira 1 kilan di atas kita, di depan kita. Ya, kira-kira namanya 1 kilan di depan kita. Kalau sudah, kanan kiri ngambil negesin. Ngambil negesin, ini jari tunjuk taruh di atas. Yang kan? Taruh depan. Nah, dan kemudian ini jangan naik ke atas. Ini tetap harus lurus ke depan. Kemudian ini diangkat. Oke, diangkat. Kemudian pada saat mau masukkan pistol digoyang ke kiri, digoyang, gelengke ke kanan, geleng kanan, ya, geleng lagi. Nah, geleng lagi kanan baru masukkan. Klek, ya keras. Kalau bunyi klek, ya, kalau sudah geser goyang ke kiri, goyang kiri. Kalau goyang kiri sudah, tinggal dikokang, tinggal ujungnya kokang. Goyang lagi ke kanan, ini jempol fungsinya buat kunci, dorong ke atas. Oke, gas. Ya, kunci dulu pertama. Kalau sudah, ya, turunkan dulu, Kalau sudah, ini ada namanya release magazine. Ini ada tombol release magazine. Sebelum jempolnya naruh sini, kanan kiri bawahnya magazine dulu, kanan kiri magazine. Kalau sudah jempolnya naik ke tombol
kemudian hammer down ini dipencet. Nah, baru. Oke, ya. Oke, sekarang jajaran sama si nanti yang lain gantian. Awas jari nggak boleh masuk, jari tidak boleh masuk ya, jari tidak boleh masuk. Kalau sudah tangan kiri ke bawah, pencet, pas taruh lagi. Nanti sebelum taruh jangan ambil dulu. Ingat bapaknya sebelum taruh, kemudian kokang lagi, kokang hammer down, tik. Oke, baru taruh. Jelas ya? Ini tulang dasar pertama. Gantian sini. Yuk gantian. Ayo gantian. Dua. Ayo dua orang. Sambil dulu, jangan langsung begini dulu. Pakai dulu. Nggak usah. Oke. Yang lain bisa memperhatikan ya, bisa perhatikan. Yang pertama diambil dulu. Diambil limitnya, jari tidak boleh masuk ke lubang. Diangkat. 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 Genggam yang kencang. Ya, arahnya ke depan, tidak boleh kemana-mana. Pada saat mengarah, tetap posisinya kira-kira 1 kilang di depan dada, ya. 1 kilang depan dada kira-kira. Ya kira-kira aja, nggak usah dibilang, bisa kira-kira segini, kira-kira aja. Kalau udah ambil megesinnya, ambil megesin, kemudian pisaunya digoyang ke kanan, goyang, nah goyang kanan, ya goyang kanan masukkan, sampai bunyi klek. Goyang kiri gantian, goyang kiri, bukan badannya, ininya goyang kiri, bukan ininya, ya, goyang. Kalau udah goyang kiri, kemudian pegang atasnya. Pegang atas, kokang. Kemudian goyang lurus. Goyang kiri dulu, goyang kanan lurus. Jempol untuk kunci. Nah, oke. Oke, sudah. Sekarang awas jari tidak boleh masuk ke lubang. Jari tidak boleh masuk ke lubang. Memang susah, harus kebiasaan. Kalau anak saya itu kan dari kelas 3, artinya masih SD.
Jangan ditarik, jangan ditarik. Ini Jangan ditarik. Makanya perhatikan, makanya memperhatikan. Kalian kalau masih nggak apa-apa. Dulu tetap lurus depan, Kalau sudah kokang lagi. Makanya ini jangan masuk jarinya jangan masuk. Kokang. Enak ya. Ini baru gerakan dasar. Kita jangan pegang-pegang dulu. Pakai kacamatanya. Ya, ini latihan dasar. Ini baru latihan dasar. Karena nanti pakainya banyak. Ini banyak. Oke ya gitu ya.